melihat angka-angkanya, mari kita bedah apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh laporan keuangan Unilever ini dari perspektif bisnis. Pertama, mengenai penurunan penjualan. Penurunan sebesar 6,15% ini bukan sekadar angka minus. Ini adalah sinyal bahwa volume produk yang terjual atau harga jual kita sedang tertekan. Bisa jadi konsumen mulai berpindah ke merek lokal yang lebih murah, atau mungkin ada dampak dari sentimen negatif yang sedang berkembang di masyarakat. Kedua, kita melihat fenomena di mana laba turun lebih dalam daripada penjualan. Penjualan turun 6%, tapi laba ambruk hingga 10,6%. Ini artinya margin perusahaan sedang tercekik. Biaya tetap yang tinggi, kenaikan harga bahan baku, atau pemberian diskon besar-besaran demi mengejar penjualan bisa menjadi penyebab utamanya. Terakhir, implikasinya pada kas dan likuiditas. Meskipun laba masih tercatat positif, penurunan ini tentu menekan arus kas perusahaan. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk ekspansi atau dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham kini menjadi lebih terbatas. Analisis ini mengajarkan kita bahwa akuntansi bukan hanya soal mencatat masa lalu, tapi memberikan peringatan dini tentang tantangan masa depan yang harus segera diatasi oleh manajemen. Teman-teman, mari kita bedah apa pesan sebenarnya di balik angka-angka Unilever tadi. Pertama, mengenai penurunan penjualan. Penurunan sebesar 6,15% ini bukan sekadar statistik. Ini adalah sinyal bahwa konsumen mulai berubah haluan, mungkin karena inovasi produk lokal yang lebih menarik atau pergeseran daya beli di masyarakat. Kedua, yang lebih krusial adalah laba yang turun lebih dalam. Saat penjualan turun 6%, namun laba ambruk hingga 10,6%. Itu artinya margin perusahaan sedang tercekik. Biaya operasional yang tetap tinggi di tengah pendapatan yang menurun menjadi tantangan besar bagi efisiensi perusahaan. Ketiga, dampaknya pada arus kas. Meski masih mencatat laba, penurunan ini membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan ekspansi atau membagikan dividen. Kesimpulannya, akuntansi di sini bekerja sebagai sistem peringatan dini. Ia memberitahu manajemen bahwa strategi harus segera diubah sebelum badai persaingan menjadi semakin kuat. Teman-teman, mari kita tarik benang merah dari kasus Unilever ini. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, akuntansi adalah radar bisnis. Penurunan laba yang mencapai 10,6%, di mana angka ini jauh lebih dalam daripada penurunan penjualan, adalah alarm nyata. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menghadapi masalah di pasar, tapi juga tantangan besar dalam efisiensi biaya internal. Kedua, analisis kuantitatif memberikan objektivitas. Dengan angka, kita tidak lagi menebak-nebak. Kita bisa melihat secara pasti apakah akar masalahnya ada pada perilaku konsumen atau beban operasional yang membengkak, sehingga keputusan strategis bisa diambil secara tepat sasaran. Sebagai rekomendasi, perusahaan perlu memperkuat pelaporan yang lebih terperinci agar setiap perubahan bisa dideteksi lebih awal. Akhirnya, akuntansi bukan sekadar angka, melainkan kompas yang menjaga bisnis tetap tegak di tengah badai persaingan. Lalu, bagaimana perusahaan raksasa seperti Unilever merespons situasi ini? Dari sisi manajerial, ada beberapa langkah kunci yang diambil. Pertama, manajemen berfokus pada efisiensi biaya operasional, mulai dari logistik hingga pengendalian biaya produksi yang lebih ketat. Kedua, mereka mulai menyesuaikan strategi harga dan melakukan promosi yang lebih agresif pada produk-produk unggulan untuk mempertahankan pangsa pasar. Namun, konsekuensi strategisnya sangat nyata. Data menunjukkan pangsa pasar Unilever di Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2024 turun menjadi 34,9% dari yang sebelumnya mencapai 38,5%. Penurunan ini dipicu oleh kompetisi ketat dari merek lokal serta dampak dari isu boikot konsumen. Bahkan, penjualan dasar perusahaan dilaporkan menurun hingga sekitar 18,2% dalam satu kuartal saja.
Angka-angka ini menjadi pengingat bahwa di era sekarang, sentimen publik dan kelincahan merek lokal bisa mengguncang stabilitas perusahaan multinasional sekalipun.